namine kitab Abwaabul Faraj. Setunggal kersane angsal barokahipun para habaib, para tiyang alim. Ini dari akan Habib Ali Al-Habsyi, dari akan Habib Lutfi Bapakih, dari akan panitia. Terus ini penting kalau mengatakan tentang fadhilih kalimat La ilaha illallah. Kalau nanti mau tentang kitab Zadul Ma'ad karanganipun Ibnul Qayyim. Kitab itu kesayangan Sayyid Abdul Al-Haddad sampai beliau masih menghentikan ya laitali iddatanu sabin minha iftihi ilat tullab. Saya berharap punya naskah Zadul Ma'ad itu sebanyak mungkin yang saya hadiahkan untuk para pencari ilmu, karena sama-sama melafadzkan la ilaha illallah. Tapi nak semendikan para ulama itu benten. Ngendikan Ibnu Qayyim ngeten. Kalimatun khuliqat li ajlihal jannah. Pangeran gawe swarga dengan fasilitas seperti itu. Bidadarinya banyak, segalanya sebalot, semuanya mewah, semuanya kelas 1. Niku demi tiang sing menerima la ilaha illallah. Neraka sing digawe jerone ngono. Niku nak krikil diceblokno neraka niku cebloke ngenteni 70 tahun. Niku pun bigo niku boten saged gawe apa. Niku disediakno kangge tiyang sing menolak la ilaha illallah. Kemudian karena Allah tahu manusia ini butuh latihan digawe langit bumi. Dia kangge tiyang supaya diuji apakah menerima la ilaha illallah apa enggak. Diutuslah para rasul sebagai pembimbing. Wa ursilat biha ar-rusul. Rasul diutus itu dengan bimbing la ilaha illallah. Jenengan juga tempo 40 tahun, swidak tahun demi tempo dinteni nglafadzno la ilaha. Bahkan saking keramat la ilaha illallah niku tiyang kafir 80 tahun napa 90 tahun. Kok ape mati nglafadzno la ilaha illallah niku dia tetep dakhalal jannah. Terus niki kula matur sanget supados kita nglafadzno la ilaha illallah bi aini ta'zim, dengan bener-bener takzim, dengan kualitas yang digawakan para ulama. Nah, sebagian itu diriwayatkan dening Sayyid Muhammad niki kula waos. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad akhraja Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa aidan min hadits Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah ta'ala yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Terus Allah memanggil salah satu umatku di depan para makhluk, di depan umum yaumal qiyamah. Fayan suruh alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Kemudian di depan orang banyak itu si rajul tadi dikasih 99 bok. Per bok kotak itu sijilin min sumatil basor. Per bok kotak niku besarnya itu sepandang mata melihat. Kira-kira ya keleng nanti kubus. Itu per bok. Dan itu 99 bok. Semuanya berisi kesalahan. Semuanya puluh. Atung kiru min hadza syai'an. Terus Allah itu sangat fair. Kata Allah, atung kiru min hadza syai'an. Apakah kamu ingkar terhadap ini? Adzolamat kata bati al-hafiduna. Apakah para penulis malaikat saya itu mendolimi kamu? Jika kira salah ditulis salah dan jumlahnya. Terus payakulu. Allah masih tanya lagi. Apalah tak uzrun? Apa kamu dalam melakukan kesalahan ini karena kepeksa? Mau kepeksa bodoh, mau dibujuk macam-macam lah. Wah bukan kepeksa. Banyak itu orang salah karena kepeksa bodoh. Sampai disuruh baris depan Allah sama istrinya suruh sini ikut ke sini karena tanggung takutnya sama istri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Fayan suruh alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Kullu sijillin min sumatil basar. Terus per bok niku jumlahnya 99 bok. Per bok niku sejauh mata memandang ya, seperti kudus lah kira-kira atau sini demak. Semuanya isinya kesalahan. Terus Allah tanya, apakah kamu punya alasan kenapa melakukan kesalahan ini? Fayaqulu la ya Rabbi, enggak, memang salah ya salah saja. Ngendikane pangeran, fayaqulu bala innalaka indana hasanatan wa innahu la zulma 'alaikal yaum. Fayukhriju bitaqatan fiha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
yaqulu ya Rabbi ma hadhil bitaqatu ma hadhi sijillah. Jadi kesalahan 99 bab, yang per bab itu sejauh mata memandang. Jadi kalau 99 kira-kira sini Jakarta. Allah hanya membawa satu lampir saja yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu satu-satunya kebaikan dia. Makanya si Rasul tadi bilang, ya Allah, apa artinya satu kebaikan itu dibanding 99 bab kesalahan. Tapi kata Allah, Dewi Pangeran, la zulma alikal yaum. Terus fato sat as-sijilat wa taqulat al-bitaqatu fala yasbutu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Ketika ada kesalahan 99 bab ditimbang dengan satu kertas bertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu menang kertas yang ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kalimat ini tidak tertandingi. Bagaimana mungkin malaikat atau makhluk apa saja kemudian memenangkan ghairullah dibanding Allah? Ini kan kalimat sakral, tidak mungkin malaikat siapapun mengalahkan kalimat la ilaha illallah. Makanya dijelaskan fala yasulu ma'asmillahi syai'un. Sebab itu menurut fatwa semua fuqaha, kalau ada orang kafir 90 tahun, dia 1 menit saja melafazkan la ilaha illallah kemudian mati tetap dakhalal jannah. Soal disiksa dulu itu enggak masalah. Nah itu biasalah pemanasan, itu enggak masalah. Enggak masalah. Dan itu sharifah disebut qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salah. Siapa saja yang pernah kafir kemudian melafazkan la ilaha illallah pasti yufar lahum ma qad salah. Nah, kenapa saya ngaji bawa tema ini? Karena sekarang itu merisaukan sekali. Kalimat yang begitu sakral sampai kekafiran 90 tahun saja bisa dikalahkan dengan kalimat la ilaha. Sekarang banyak paham Wahabi, paham macam-macam, semua ngelafadzno la ilaha illallah mergo ning kuburan dadi kafir. Ini paham yang aneh. Bagaimana mungkin kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim, sekarang dengan kalimat sama orang muslim menjadi kafir? Itu logika yang bulat, bulat aneh. Terus bulat aneh. Apa? Terus ini jelas ya, terus ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, ini Dewi Said Muhammad. Kalau cek, saya sebagai peneliti ilmiah, kalau cek ternyata itu diulang lagi di Syarah Ihya, namanya kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin, itu kitab Pulau juz 14 halaman 636. Ini penting kalau aturakan supaya kita punya tradisi riwayat. Ihya, ini dikarang Imam Ghazali, 600 tahun itu tidak ada yang bisa mensarai. Setelah 600 tahun dari beliau ada orang alim alamah mengitrati Rasulullah, namanya Sayyid Murtado Asyadi, namanya Muhammad bin Muhammad Asyahir disebut Murtado Asyadi. Delalah kersane pangeran, beliau di murid pertama itu yang Jawa. Ini ku alim-alim yang Jawa sing murid teng Mesir. Dia murid ke Mekah, dia nanti teng Mesir. Namanya Kiai Abdul Manan. Nah Kiai Abdul Manan ini terus di putra alim alama namanya Kiai Abdullah. Nah Kiai Abdullah ini wonten putrane kang alim namanya Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas ini sing terus di murid Mbah Pakai Mas Kumambang, Dugi Bazibar, Dugi Bahmun, Dugi Kulo. Mungkin sanad semuanya ya sama, misalnya Bizaki dari Peloso ya sama, nanti lewat Mbah Hashim, Mbah Mahfud, dia terus Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, Sayyid. Kenapa saya mengatakan sanad itu penting? Karena sekarang banyak orang analisis hadis itu sesuai kepentingannya. Wah itu bahaya kalau nggak ada sanad. Sesuai partainya ya. Nah itu repot. Saya punya pengalaman gini, Imam Syafi'i dulu itu pernah partai miskin, jadi dia sama miskin itu senengnya bukan main. Selain dia sudah miskin ya, supaya ada justifikasi dari cara politik itu ada justifikasi. Sudah miskin alim sehingga tambah kuat miskinnya, karena orang miskin itu bebas hisab ya. Jadi miskin yang berpartai. Karena nanti ya Mak Zumratil apa? Masakin. Setelah itu dia berpikir begitu terus, karena dia punya Sufyan Ats-Tsauri. Dulu dia ngaji sama Muslim bin Khalid Az-Zanji, ngaji sama Sufyan Ats-Tsauri, ngaji sama Sufyan bin Uyainah. Dulu dia punya guru-guru yang pro kemiskinan. Setelah dia umur 14 tahun ngaji ke Imam Malik sampai 3 tahun. Imam Malik itu kaya, mewah itu. Itu dalam sebuah riwayat Imam Malik itu gadutnya itu kalau diinjak itu polok kaki itu tidak kelihatan, saking halusnya badannya Imam Malik. Terus kalau ngaji itu di kursi yang tinggi.
Gaya Imam Malik. Makanya Madzhab Malik itu mengharamkan miskin. Jadi kalau miskin haram. Kalau Madzhab Syafi'i itu diharamkan enggak ya jalan. Nah, sudah ini kan takdir, jadi sudah jalan saja. Dia benci sama orang kaya Imam Syafi'i itu. Setelah ngaji Imam Malik dengan gaya hidupnya seperti itu, Imam Syafi'i alim, beliau orang alim alama ngaji Muwatta ini. Setelah alim ditanya sama Malik, ilmu saya sudah, kamu nyari orang sealim saya. Siapa? Kata Imam Malik, sebetulnya yang sealim saya itu Abu Hanifah, tapi orangnya sudah meninggal. Tapi masih ada muridnya yang alim, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu harus ke sana. Akhirnya Imam Malik ini datang ke Baqi. Dulu Baqi itu pasar. Apa di antara kalian ada kafilah yang mau ke Irak? Ada. Semuanya dibayari Imam Malik. Kalau sekarang rental untanya itu dibayari Imam Malik. Masih disamoni surotan dia dan Nadir. Pernah saya hitung itu sekitar 16 juta. Oh, itu disamoni banyak. Mulai satu mulai mikir. Ya yang saya kritik kok malah manfaati karena sering ngasih uang Imam Malik. Yang saya puji orang miskin tidak pernah ngasih uang itu mulai mikir. Ya ini cerita istihad. Setelah datang di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani lebih parah lagi. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu pakar usul. Itu kalau meletakkan uang itu di meja tamu. Dia itu punya emas langkaan di meja tamu. Ditutui dari emas utuh ditutui jadi pecahan. Itu di ruang tamu. Imam Malik datang ini lebih parah lagi. Kaget Imam Syafi'i. Di ruang tamu lagi, tidak sembunyi di kamar, tidak di ruang tamu. Terus kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, "Atung kiruhada, kamu tidak senang kalau ada ulama kaya?" Enggak. Kamu tidak senang kalau orang soleh kaya? Enggak. Yo sampai nong fasik, digo demenan, digo meluntuk macam-macam. Oh ampun, mungkin bahaya nak dikuasai yang fasik. Berarti digo soleh apa? Betul. Semenjak itu Imam Syafi'i itu mulai mikir bahwa orang soleh kaya itu tidak apa-apa. Kalau yang kaya orang dolim malah perono. Semenjak itu beliau geluti ilmu namanya ilmu usul fikih. Makanya beliau masyhur menghentikan Anna sufil fikih iya benda Abu Hanifah. Sepinter-pinternya orang dalam usul fikih pasti anak buahnya Abu. Karena dia pinter gitu di barokati Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu tilmidu Abi. Makanya ini kalau ngaji dengan partai miskin di monggo itu enggak apa-apa. Saya juga miskin lama dan sampai sekarang ya enggak kaya. Mau di atas satu rupiah. Karena saya senior beliau di Anwar. Karena beliau sudah menang senior Habib, jadi kalah saya dalam hal lama di Anwar. Di Anwar berapa tahun? Kira. Enggak mau kalah sebenarnya. Nah ini penting cerita usul fikih. Karena di Quran memang seperti itu. Nabi yang miskin ya banyak, yang kaya ya banyak. Sampai ada ayat am yaksibunan nasa ala ma atahum wa hum min fadli. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Jadi banyak nabi yang jadi raja besar. Makanya ketika tadi Gus Yasin pidato secara politik, saya itu tidak kaget. Mungkin kalau orang jabat dekat subat, dekat korupsi, terus orang anti jabat. Tapi kalau dibalik, ya harus dijabat orang fasik. Oh ya gembok-gembok dia betul. Ini Habib ya DPR RI. Kalau yang DPR RI yang orang fasik kamu ya gembok-gembok. Ya sudah seperti itu. Dan kedua menurut Al-Quran alamat kebenaran adalah walau karihal mujrimun walau karihal kafirun. Kira-kira itu orang kafir senang orang Islam miskin apa senang orang Islam kaya? Kira-kira senang miskin pinter, miskin goblok, senang mana? Senang miskin goblok. Makanya yang sudah miskin wajib pinter. Karena satu-satunya takarrub ilallah adalah ada karihal mujrimun. Ono ra senenge wong kafir, ono ra senenge wong fasik. Jadi carilah satu status di mana mujrimun itu tidak senang kamu. Misalnya tadi ada orang miskin tapi pengalaman alim alamah, pasti orang kafir tidak senang. Karena ini tetap punya pengaruh. Ada orang miskin tapi peneliti sehingga tahu daerah yang potensi kristenisasi dilaporkan sama aparat, pasti tidak senang. Jadi ciri utama kebenaran walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal mujrim. Ini penting utama. Nah, sekarang kira-kira orang kafir lebih senang enggak
ketika kiai jabat sama ada jabat, orang kafir kira-kira seneng mana? Seneng nggak jabat karena tidak punya otoritas negara. Tapi ya jabat kafir tidak mungkin, tidak mungkin bagi-bagi tugas. Makanya saya yang ngomong itu karena saya ada wakil gubernur. Justru itu fair, saya ngomong secara ilmiah. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu riwayat itu ditekuk-tekuk sesuai kepentingan. Yang jelas di Quran kata Imam Syafi'i ketika ditanya ma kaunukum fil hasur, hasur itu orang yang tidak nikah, fil izubah. Imam Syafi'i jawabannya ringan saja, inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa qala innahu hasur. Terus beliau baca ayatnya wa sayyidun wa hasura wa nabiyyan nasol. Allah menyebut hambanya yang soleh. Toh di antara yang soleh itu berstatus hasur, orang yang tidak nikah. Gini pun Nabi Yahya. Artinya tidak nikah itu bukan berarti buruk. Begitu juga tentang harta. Bagaimana seorang soleh yang jadi raja? Inna wa ta'ala dzakara rajulan sholihan wa qala, dan mereka adalah diberi wa atenahu mulkan azima. Jadi ini penting saya utarakan. Sudahlah, sementing riwayat Nabi kaya ya banyak, kayak Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Nabi miskin ya banyak, kayak Nabi Isa. Nabi budikan ya ada, kayak Nabi Ayub. Meskipun budikannya ada kayak cerita kiai-kiai dulu itu, itu Israeliat itu. Budikan sampai katanya setan, terus nabi sholat di teblokno, bersolat dipasang meneh itu Torah di Sunnah wal Jamaah. Riwayat itu masalah penaltimah. Tapi kalau untuk balik bagus biar seru. Tapi itu masalah secara ahli. Jadi ini penting sekali supaya jenengan ngapalno la ilaha illallah itu mantep ya. Pulau warai, boleh ijazai. La ilaha illallah adalah kalimat surga dibikin semewah itu ya karena kalimat la ilaha illallah, yaitu yang menerima la ilaha illallah. Neraka dibikin sengeri itu juga bagi yang menolak la ilaha illallah. Dunia dibikin juga untuk orang supaya berlatih dan bersujud ikrar melafazkan la ilaha illallah. Rasul diutus juga untuk melatih la ilaha illallah. Jadi ini kalimat yang luar biasa. Nah, seperti ini disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, caranya tahu gimana? Tahu itu dimulai dari akal. Akal itu pasti mengatakan bahwa sesuatu yang wujud pasti diciptakan sesuatu yang wajib wujud. Karena sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan. Saya di Jogja pernah ditemuin orang yang pro komunisme, ateisme. Dia bilang gini, Pak Bahak, selagi Anda tidak bisa menjelaskan Tuhan itu siapa, saya tidak mau Islam. Terus saya bilang gini, Allah tidak kamu katakan Tuhan itu tidak apa-apa. Sementing kamu katakan bahwa penyebab wujud itu ada, kata saya. Maksud Bapak gimana? Begini. Langit bumi menurut Anda wujud tidak? Ya wujud. Terus selalu sesuatu yang wujud ini diciptakan sesuatu yang tidak ada. Berarti ada al-adamu yakhluqu mawjudan, sesuatu yang tidak ada menjadi faktor dari sesuatu yang ada. Itu lebih muhal lagi. Dia mikir. Nah terus gimana Tuhan itu? Ya sudah, kalau kamu belum siap mengatakan Tuhan itu Allah, katakan saja zat yang paling wujud. Nah kalau itu masuk akal katanya. Makanya sirinya sebetulnya Quran itu ngajarkan pertama kita itu udah kalimat Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Allah menciptakan manusia dan bumi, Allah mengenalkan dirinya itu tidak langsung namanya Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Nah, baru Islam menerangkan sesuatu yang wajib wujud itu bernama Allah. Paham ini? Makanya sebenarnya ada urutannya. Makanya masyhur kalau dalam kitab-kitab ilmu kalam, musabbibil asbab atau mujidul asya. Akal hanya menentukan bahwa alam ini butuh mujid, butuh pemwujud yang mewujudkan. Soal namanya itu lamat kholalil akli. Akal tidak ikut campur. Yaitu hanya riwayat secara Islam yang menciptakan langit bumi disebut Allah. Itulah pinternya ulama-ulama dulu ketika mensifati Allah itu zat sing wajib wujud. Karena wujud langit bumi ini sudah nyata, tinggal nyari sebabnya siapa? Penyebabnya adalah zat yang di atas itu semua, disebut wajib wujud. Terus orang tadi baru ikrar, ya sudah lah Bapak, nggak masalah kalau Tuhan itu wajib wujud atau wujud yang beresensi, nggak masalah. Soal namanya Allah saya pikir dulu, ya sudah kamu pikir apa terus. Tapi teori ini penting. Saya termasuk orang ahli sunnah yang setuju model kitab Fathul Mu'in, meskipun sebagian besar ahli sunnah tidak setuju.
Kalau menurut teorinya Fathul Mu'in itu Allah itu mangkulun minal ilah. Lafaz Allah itu dipindahkan secara alam dari lafaz al-ilah. Lafaz al-ilah ditakrif, dimarifatkan, kemudian ditafsir menjadi Allah. Jadi Allah itu maknanya Tuhan yang tak. Tapi menurut ahli sunnah yang lain kan enggak, Allah itu tauqifiyah, ya sudah namanya Allah. Tapi setidaknya menurut Fathul Mu'in itu lebih gampang, artinya Allah itu nama dari apa yang kita sebut, yaitu musabbibul asbab atau al-ilah dari kata Tuhan. Dan itu lebih mudah karena di Quran misalnya ada pertanyaan kul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah. Jadi ini penting saya utarakan supaya Anda ini terbiasa pakai hujah-hujah Qur'aniyah, yaitu caranya tadi. Misalnya Allah nggak dikatakan Tuhan, kata Allah nggak apa-apa saya ada Tuhan, tapi tunjukkan ada Tuhan yang lain yang lebih tangguh ketimbang saya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Enggak apa-apa saya ada Tuhan, tapi carikan Tuhan yang menciptakan langit bumi. Buktikan ada Tuhan lain yang menciptakan langit bumi. Kan mereka tidak bisa buktikan. Misalnya mereka bilang Yesus Tuhan, Isa itu lahirnya di bumi, ada tanggalannya Masehi. Fir'aun apalagi? Fir'aun ngaku Tuhan itu dibantah sampai Nabi Musa. Tuhan itu Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih enteng. Saya jalan-jalan kemana-mana, tahunya Tuhan ya saya. Ma'alim tulakum min ilahin. Kata Musa, Tuhan itu di langit. Malah Fir'aun manggil Haman, ya Haman meniri sorhala ali abdul asbab samawati fa'atol ya ilahi Musa. Haman bangunkan aku piramida yang tinggi supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Kok ketok bodoh gitu. Akhirnya Musa mikir, ini debat Musa orang saraf ini enggak selesai. Akhirnya Nabi Musa sederhana, mensifati Tuhan langit bumi itu enggak mengalahkan Fir'aun. Allah mengajarkan Musa teori yang sederhana. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Ya semuanya anak ngono, pangeran sing mengerani duitmu. Itu hadirin yang hadir, langsung ada yang iman. Nak pangeran Fir'aun buyute ora ono pangeran dong, kan pangerannya baru lahir. Fir'aun kaget, waduh. Karena kalau cerita Tuhan bumi, dia masih kemana-mana dituhankan. Tuhan langit dia masih berharap setelah piramida melihat Tuhannya Musa maksudnya. Setelah ada piramida dia kan tetap tidak melihat. Terus makanya Nabi Musa dan corotan ini ganti kopling menurut Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyangmu. Nah, ini semenjak itu sadar waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu iman. Saat itu sudah ada yang iman. Iya ya, nah Fir'aun pangeran duwe mbah di buyut, terus buyutnya pangeran. Wong pangeran lahir terlambat. Ini namanya al-hujjah. Jadi saya mohon sekali jadi dilatih. Qul falillahil hujjatul balighah wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi. Jadi saya mohon kalau ibadah anut riwayat karena itu taat budi. Tapi kalau logika itu anut akal. Ya akal yang dipandu ulama. Tentu kita belajar beberapa kitab ilmu kalam yang diajarkan Imam Asy'ari, yang diajarkan Imam Maturidi, yang lewat guru-guru kita. Jadi saya pikir demikian, walaupun Pak Wiridan kalau namun bantu ini karena format Habib Ali. Jadi jadi perjanjiannya kalau ngajar di sini itu sekali, tapi ini ya alimun melanggar sampai 3 kali ya. Kali ini hormat risadat al-kiram, karena sebetulnya kalau tadi jagungan nama Habib Lutfi, sebetulnya keinginan Rasulullah terbesar adalah tarotu fikum khalifatan. Bagian riwayat disebut ahaduma atqalu minal akhar, yaitu kitab Allah wa itrati, kitab Allah dan itrah. Itrah itu ya yang pokoknya yang mansub, yang keturunan Rasulullah, baik keturunan nasab maupun keturunan sabab. Masyhur itu kata Rasulullah, walai yaftariqo hatta yarida ali al-haudh. Dua-duanya ini tidak boleh pisah sampai nanti ketemu saya di tahu. Jadi normalnya ahli Quran kayak dulu Badulah yang masyhur akrab para habaib, guru saya Mbah Mun ya akrab dengan para habaib. Memang harusnya seperti itu, tidak boleh pisah sampai nanti ketemu Rasulullah di tahu. Nah tentu nasab itu dua, ada nasab gen kayak Habib Ali Al-Habib, ada nasab sebab. Sebab itu ya karena ta'allum, karena mahabbah. Makanya di hadis itu riwayatnya kullu nasabin wasabatin. Jadi bukan nasab tok, kullu nasabin wasabatin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasabah. Terus
tegir ke Habib yang bahasa-bahasa ini biasanya pede mawon karena masih ada peluang untuk jalur nasab sebab apalagi jenengan mahabbah